Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatil Wassalatu wassalamu ala khairi bariyah Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد أحبتي في الله أكرمني الله وإياكم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu agama dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan kita niat raf'ul jahli an anfusina, mengangkat segala kebodohan dari jiwa kita. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa membahagiakan seorang manusia saat ia hidup di dunia dan saat ia mati kelak kecuali dengan ilmu. Karena sungguhnya tidak ada satu ibadah yang Allah syariatkan kecuali didasari oleh ilmu. Al-Quran adalah ilmu, hadis Nabi SAW adalah ilmu, dan keduanya merupakan masdarani lit-tashri'. Keduanya merupakan sumber ajaran Islam, sumber syariat. Bahkan kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi SAW, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya satu ibadah tidak akan pernah Allah terima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, insyaallah taala pada malam hari ini adalah kajian pertama kita untuk membahas sebuah kitab hadis. Karena alhamdulillah selama ini kita sudah menghatamkan 2 buku. Namun meskipun bukunya kecil, yang pertama adalah Wasayas Salaf Lisyabab, wasiat salaf atau ulama terhadap para pemuda, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ulama di Madinah Al-Munawwarah, dan qadarullah yang terekam hanya satu liqa atau satu pertemuan. Kemudian yang kedua, kitab Birrul Walidain atau buku kecil yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Judulnya Birrul Walidain. Alhamdulillah sudah kita hatamkan. Dan kemarin kita sudah mulai menjajaki kitab yang berikutnya, yaitu kitab As-Sadiqu wa kaifa nata'amalu ma'ah. As-Sadiqu wa kaifa nata'amalu ma'ah. Kitab
tentang teman dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan teman kita, atau bisa kita simpulkan buku ini mengenai fiqhu as-shadaqah, fikih shadaqah, fikih pertemanan. Bukan shadaqah, kalau shadaqah itu sedekah, tapi kalau as-shadaqah pakai alif, as-shadaqah artinya pertemanan. Dan baru 2 kali pertemuan ada usulan untuk mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kami pribadi sudah memiliki sanad yang bersambung kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani melalui guru kami dulu saat di Madinah, imam dan khatib Masjid Nabawi Asy-Syarif, Masjid Nabawi, Asy-Syaikh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Alhamdulillah. Dan menurut penuturan beliau yang dulu saat kami mengambil sanad dari beliau, sanad beliau adalah salah satu sanad yang ali, sanad yang tinggi, yang bersambung kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ditekuni, insya Allah bagi yang menginginkan ijazah sanad kitab Bulughul Maram, kita pelajari syarah, kalau bisa dihafal, dan insya Allah biiznillah nanti akan ada ijazah untuk kitab Bulughul Maram. Sedikit, sekitar hanya hadis dalam Bulughul Maram hanya ada sekitar 1250 hadis. Ya, bukan hadis yang banyak ya. Karena Imam Ahmad, kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi, mereka itu bisa menghafal 1 juta hadis. Saat Abu Zur'ah Ar-Razi berkata kepada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ayahmu itu, kata Abu Zur'ah, ayahmu itu hafal alfi hadis. Ayahmu itu, wahai Abdullah, kepada anak Imam Ahmad, ayahmu yaitu Imam Ahmad bin Hanbal sudah menghafal 1 juta hadis. Kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi juga pernah berkata, hafidtu alfi haditsin kama hafidtu surat al-Ikhlas. Aku hafal 1 juta hadis sebagaimana aku hafal surat al-Ikhlas. Jadi 1250 hadis kita hafal itu adalah hal yang ringan. Apalagi zaman ini sudah banyak yang hafal Al-Quran dan jumlahnya lebih daripada 1000, bahkan lebih daripada 6000 ayat bisa kita hafal. Berarti kita Bulughul Maram menurut kami seharusnya bisa kita hafal dalam waktu yang singkat. Dan insya Allah untuk nuskhoh atau kitab Bulughul Maram yang direkomendasikan oleh para ulama, insya Allah kami sudah punya. Kemudian dengan metode-metode tashil atau tasjir ya, dengan menggunakan pohon-pohon pembagian hadis dalam kitab Ibnu Hajar, kita pun sudah memilikinya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan yang lain sebagainya, dengan memiliki tujuan supaya hadis tersebut gampang atau mudah untuk dihafal biidznillahi azza wa jalla. Baik, jamaah rahimakumullah, sebelum kita mempelajari hadis atau sebelum kita mempelajari kitab Bulughul Maram, tentunya kita harus mengenal dulu siapa pengarangnya, manil muallif atau manil musannif, dan mal musannaf, siapa penulisnya dan apa yang ditulisnya. Sebelum kita ke sana, kita harus mengenal dulu, yaitu tentang makanatus sunnah fit tasyri'.
kedudukan sunnah di dalam pensyariatan. Kita jangan sampai sekarang tahu mempelajari hadis Bulughul Maram, kemudian kita mempelajari hadis-hadis Nabi yang lain, tapi kita tidak tahu sebetulnya apa fungsi sunnah. Jamaah rahimakumullah, sunnah itu ada yang bilang sunnah itu sama maknanya seperti hadis. Kalau kita bilang hadis, maka itu bilang sunnah. Kalau kita bilang ahlus sunnah, berarti dia ahlul hadis. Bahkan buku-buku karangan para imam seperti Aqidah Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ada satu kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Berarti ashabul hadis di sini itu adalah ashabus sunnah. Mereka adalah orang-orang yang memegang bendera atau menegakkan bendera sunnah. Ada juga yang bilang bahwa sunnah itu mukhalifunil hadis atau mukhalifatunil hadis. Ada yang bilang sunnah itu beda dengan hadis, hadis beda dengan sunnah. Ada yang memaknai bahwa hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi SAW, hadis. Tapi kalau sunnah, af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perilaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ala kulli hal, yang menjadi kesimpulan indal muhadditsin bahwa hadis dan sunnah tidak ada bedanya. Kalau kita bicara sunnah berarti bicara hadis. Kalau kita bicara hadis berarti sunnah. Karena orang itu mau melakukan sunnah itu sumbernya dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditariklah kesimpulan bahwa hadis dan sunnah itu adalah menurut istilah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyah au khalqiyah. Hadis atau sunnah itu menurut istilah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapannya, baik perbuatannya, baik persetujuannya, baik sifatnya yang berkaitan tentang khuluqiyah, akhlak, au khalqiyah, atau yang berbentuk jasad yang berhubungan dengan lahiriah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarahnya, jamaah rahimakumullah, hadis dengan ini menjadi al-masdarut tsani lit-tasyri'. Hadis menjadi sumber rujukan kedua setelah Al-Qur'an di dalam syariat kita. Sebetulnya sumber kedua itu secara struktural, tapi secara fungsional, secara fungsi, hadis itu sama derajatnya dengan Al-Qur'an karena merupakan wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, tidaklah aku menerima atau tidaklah diturunkan kepadaku Al-Quran kecuali aku juga diberikan wahyu seperti Al-Quran. Apa itu? Hadis atau sunnah. Jadi kalau misalkan kita bilang bahwa dahulukan Quran, nanti dulu sunnah itu, hadis itu nanti dulu, keliru. Yang seharusnya adalah dalam syariat hadis, Al-Quran dan hadis itu saling bergandengan tangan. Disebut al-masdarut tsani, sumber kedua, karena Quran lebih duluan daripada hadis. Tapi secara fungsi Al-Quran dan hadis itu sama derajatnya. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Kenapa sampai ada seperti itu? Karena ada orang yang ingkar terhadap sunnah. Dia tidak percaya kepada hadis Nabi SAW. Ia beribadah hanya dengan Quran saja, yang disebut dengan kelompok Quraniyun. Jadi dalam studi diskursus ingkar sunnah itu ada yang disebut dengan ingkar sunnah kulli, ada yang disebut dengan ingkar sunnah syibhul kulli, ada juga
yang disebut dengan ingkarus sunnah juz'i. Naon eta teh? Kita harus kenal dulu ini. Orang di luar sana itu, Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian, mereka itu banyak yang melempar hadis dari ranah syariat. Seolah-olah Quran itu sudah cukup mengenalkan mereka tata cara bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya saat mereka itu mengambil Al-Quran dan tidak mengambil hadis, mereka itu sudah kufur dengan Quran. Kenapa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasul, ambil, kerjakan, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi larang, jangan engkau lakukan. Itu hadis apa bukan? Hadis. Mereka beranggapan bahwasanya tidak perlu hadis, tapi mereka dalam ayat ini sudah ingkar terhadap Quran. Tapi mereka melebeli atau mereka itu mengaku bahwasanya mereka adalah orang yang mengamalkan syariat melalui Al-Quran. Tapi tidak seluruh Al-Quran mereka amalkan. Buktinya Quran berbicara tentang wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi, tapi bentuknya bukan Al-Quran, yaitu hadis. Mereka ingkari. Maka yang seperti ini adalah kelompok Quraniyun atau orang yang mengingkari sunnah dengan beramal hanya dengan Al-Quran saja. Itu satu. Ada juga orang yang syibhul kulli. Syibhul kulli itu syibhul kulli itu mirip, pengingkaran terhadap sunnahnya mirip seperti seluruh sunnah. Mereka mengingkari pokok-pokok dasar daripada sunnah, seperti matan, kemudian sanad, kemudian mereka mengotak-ngatik atau merekonstruksi hadis dengan metode-metode atau ilmu-ilmu yang mereka dekatkan dengan hadis, seperti hadis itu seolah-olah tidak relevan dengan kejadian dan kehidupan saat ini. Padahal hadis itu, Pak, Bu, adik-adikku sekalian, hadis itu adalah sholihun likulli zamanin wa makan. Hadis itu sangat relevan dan pas di zaman apapun dan dimanapun. Tapi mereka bilang bahwasanya hadis zaman ini itu sudah tidak relevan lagi. Maka mereka menyoalkan modernisasi dalam relevansi hadis. Jadi tidak relevan, ini hadis ini harus dibuang gitu. Hadis ini harus direkonstruksi. Hadis ini sudah tidak berlaku. Itu syibhul kulli. Kalau yang juz'i, mereka hanya mengambil sebagian hadis saja. Jadi hadis yang menurut akal mereka itu diterima, mereka terima. Tapi kalau misalkan menurut akal mereka tidak bisa diterima, mereka tolak. Contoh misalkan orang-orang yang mempermasalahkan tentang hadis itu gini. Contoh ada hadis dari Nabi SAW tentang al-mashu 'alal khuffain. Mengusap apa? Mengusap khuf atau sepatu saat kita safar. Ya, boleh apa tidak? Boleh kan? Itu ada hadisnya. Itu dasarnya ada dari Nabi SAW. Tapi mereka itu merekonstruksi, Pak. Mereka rekonstruksi hadis tersebut bahwa Nabi itu salah. Masa yang kotor bawah, yang diusap atasnya? Kan gitu. Sekarang sepatu itu yang kotor atasnya apa bawahnya? Bawahnya. Tapi kenapa yang diusap itu atasnya? Nabi itu salah itu, kata mereka. Akhirnya mereka dengan akal mereka itu tidak masuk. Wah, ini tidak masuk ini. Akhirnya hadisnya itu direkonstruksi apa, pemahaman mereka itu mereka rubah. Yang tadinya mah kata para ulama yang diusap, kata Nabi yang diusap itu atasnya, kemudian mereka merubah, oh bawahnya sekarang mah kita jangan atasnya, bawahnya aja. Masih ada yang mengamalkan itu, tapi yang dikosok itu bawahnya, karena yang kotor tuh bawah, katanya gitu. Ada juga yang membuang. Senang geus daripada bingung, geus senang piceun.
Itu kudu diamalkeun gitu kan. Jadi kan gitu ya, kalau misalkan masuk al khufain orang anu ragu dengan hadis itu mah Pak, si sapatuna teh langsung we dikocorkeun kana keran gitu. Senana ieu nu kotor napan ieu cenah gitu kan. Padahal mah syariat tidak seperti itu. Makanya para ulama bilang kalaulah syariat itu dengan akal, maka tidak akan ada pendapat yang pasti. Karena setiap kepala itu pasti memiliki pendapat. Hari sekarang sana banyak ikhtilaf di antara para ulama, khilaf para ulama. Itu kenapa? Mereka itu bukan mempermasalahkan hadis, tapi yang berbeda pendapat itu tentang apa? Pemahaman terhadap hadisnya. Contoh ini contoh. Nabi ada syariat sholat gaib, ada ya? Oke. Hadisnya cuman gini Pak. Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Najasyi. Nabi itu sholat untuk Raja Najasyi. Nah, kan cuman gitu dari Nabi itu. Tapi kenapa prakteknya beda-beda? Sholat gaib itu kan prakteknya beda-beda. Menurut mazhab ini seperti ini, menurut mazhab Maliki seperti ini, menurut mazhab Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini. Dasar dalil mereka itu cuman hadis ini Pak merujuknya, tidak ada yang lain. Tapi kenapa kok hasil produk pemahamannya itu bisa beda? Karena pemahaman orang itu berbeda-beda gitu. Ya, berbeda-beda. Maka dalam hal ini Bapak dan jamaah sekalian, kita harus ketahui bahwasanya intinya adalah hadis merupakan sumber inti daripada syariat ini. Jangan sampai kita itu meninggalkan hadis, karena hadis otoritasnya begitu kuat, menjadi salah satu penguat mubayyinun lil Quran, penjelas bagi Al-Quran. Masih ada juga itu yang mempermasalahkan. Nah, cenah menjadi penjelas bagi Al-Quran, berarti cenah Al-Quran itu tidak jelas. Ada itu. Dia bilang seperti itu. Hadis itu kan menjadi penjelas Al-Quran sekarang kan. Quran itu kan seperti wa aqimis sholat, dirikanlah olehmu sholat. Sekarang tata cara sholat apakah disebutkan dalam Al-Quran? Tidak. Dijelaskannya oleh apa? Oleh hadis. Menurut orang-orang yang pikirannya kacau itu, mereka bilang kalau hadis itu hadir untuk menjelaskan Al-Quran, berarti Quran itu tidak jelas katanya. Waduh, kumaha ini caranya gitu kan. Nah, makanya harus belajar hadis. Kenapa? Biar kita bisa menentang dan mematahkan argumentasi mereka terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu memang penjelas Al-Quran, tapi bukan berarti Quran itu tidak jelas. Karena hadis datang juga sebagai apa? Tathbit, sebagai penguat Quran. Hadir sebagai apa? Penguat Al-Quran. Ta'yid, sebagai penguat. Jadi bukan berarti hadis datang menjadi penjelas Al-Quran, kemudian selanjutnya Quran bisa dibilang bahwa Quran tidak jelas gitu. Ya, ini mereka memiliki pemahaman seperti ini. Kemudian Pak, selain musuh-musuh, ya, selain musuh-musuh dari kalangan orang Islam, ada kelompok orientalis masuk. Mereka mempermasalahkan hadis Nabi SAW. Mereka tidak percaya adanya hadis itu, tidak percaya. Mereka hanya percaya Al-Quran dan hadis itu katanya hanya buatan seorang manusia, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga dalam sisi isnad itu periwayatan, ketika meneliti itu menurut mereka ada juga masih yang percaya, tapi salah kaprah juga. Mereka percaya itu kalau hadis yang lama yang muncul pertama kali dari Nabi, mereka percaya terhadap itu. Misalkan Nabi SAW meriwayatkan tentang suatu permasalahan lebih dulu daripada hadis yang kedua misalkan, maka mereka itu mensahkan dan mensohikan hadis yang pertama kali muncul. Padahal kan dalam kaidah ilmu hadis itu bertentangan sekali. Hadis itu bukan berarti yang duluan itu lebih sahih, tapi justru yang duluan itu bisa jadi mansuh, bisa jadi hukumnya di apa? Hukumnya dihilangkan dengan datangnya hadis yang dari Nabi SAW sampaikan terakhir kan gitu.
Tapi kalau mereka enggak, hadis ini lebih diambil nih, karena lebih duluan ada. Jadi mereka mah bilangnya yang lebih kuno tuh yang lebih absah kata mereka. Nah, keun da orientalis itu bukan muslim, gak usah dipikirin. Iya memang seharusnya mah gak usah dipikirkan, tapi sayangnya Pak, pemahaman orientalis ini merasuk ke dalam jiwa kaum muslimin. Seperti contohnya tokoh orientalis siapa? Ignaz Koshliher. Maaf kalau saya ucap Ignaz Koshliher, John Ball, itu mereka para orientalis yang mempermasalahkan dan mengotak-ngatik sampai John Ball itu punya konsep sanad disebut dengan common link. Nah itu udah aneh-aneh pokoknya, isinya sudah aneh-aneh. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, tentunya kita sebetulnya kalau mau ke ranah sini harus belajarnya banyak tentang makanan sunnah, tentang syubhat-syubhat haulas sunnah, dan bagaimana cara kita menjawab atau menentang syubhat-syubhat tersebut. Nah sekarang itu orang itu memikirkannya ke ranah sana terus, ke pemikiran, memerangi pemikiran terus. Tapi sayangnya mereka meninggalkan belajar hadis. Anu dipikiran teh hanya pemikiran, nawe hungkul gitu ya. Konsep-konsep itu terus yang dipikirkan. Tapi hadisnya tidak dipelajari. Substansi dari hadisnya itu mereka nggak tahu. Hadis ini teh menjelaskan apa, kan nggak tahu. Jadi hadis itu kenapa perlu dipelajari Pak, meskipun sudah jelas? Karena kalau kita mempelajari hadis dengan pemahaman kita sendiri, bisa jadi kita itu menjadi orang yang sesat. Karena hadis itu modalnya bukan hanya bisa bahasa Arab gitu. Bisa bahasa Arab, bisa menerjemahkan hadis. Oh gini, hadisnya seperti ini, dalilnya seperti ini. Oh enggak bisa gitu. Karena hadis itu juga kan, untuk memahami hadis ada disebut dengan asbabul wurud. Kenapa hadis ini itu disabdakan oleh Nabi SAW? Kenapa sebabnya? Itu kan harus diteliti dulu sejarahnya, rawinya, sanadnya, matannya dan lain sebagainya. Hadis seperti matan hadis yang bertentangan dengan nas Al-Quran. Contoh misalkan ada hadis yang hadis ini hadis dhaif. Pernah saya teliti hadis ini. Hadis tentang bahwa daging sapi itu mengandung penyakit. Daging sapi itu mengandung penyakit. Bapak makan sapi nggak? Antum makan daging sapi enggak? Kalau antum percaya hadis ini sahih, hadis ini sahih, misalkan kita percaya hadis ini sahih itu, maka kita akan meninggalkan daging sapi. Alasannya kenapa? Dina hadis oge daging sapi itu mengandung penyakit. Pertanyaan saya, kalau kita hanya bermodalkan bisa bahasa Arab menerjemahkan ini, secara otomatis kita akan sampaikan pada diri kita dan orang lain bahwa daging sapi itu mengandung penyakit. Secara otomatis tidak mungkin Nabi menghalalkan sesuatu yang berpenyakit. Berarti sesuatu yang mengandung penyakit kira-kira ditinggalkan atau dilakukan? Ditinggalkan. Nah, makanya ada yang disebut dengan, dalam ilmu hadis itu ada yang disebut dengan naqdul matni, kritik matan. Ada itu. Ada naqdul isnad, ada naqdul matni. Sebetulnya pengen ya saya banyak menerangkan tentang masalah seperti ini, namun takut tidak keburu kita membahas kitab Bulughul Maram. Ada disebut tadi naqdul matni. Kalau matan hadis, ada hadis, kemudian matannya itu menyelisihi konsep Quran. Quran itu kan tidak mengharamkan daging sapi, betul apa tidak? Tidak mengharamkan daging sapi, kecuali daging sapi yang apa? Daging sapi yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, kan gitu. Yang ma'ruf di kita kan seperti itu. Atau daging sapi yang tercekik, ya, dan itu ada di dalam surat Al-Maidah, kan dijelaskan oleh Allah makanan yang haram itu seperti apa kriterianya. Tapi kalau merujuk ke dalam hadis ini, karena daging sapi mengandung penyakit, akhirnya orang itu meninggalkan daging sapi. Ternyata setelah diteliti sejarahnya, kenapa ada itu, kenapa misalkan daging sapi pada saat itu mengandung penyakit, itu ada sabab-musababnya gitu. Ya, tentang kisahnya daging sapi Ahlul Hijaz itu
tempat yang kering, maka sapi itu pada waktu itu kurang cocok untuk apa? Untuk masyarakat Hijaz. Maka Nabi SAW meriwayatkan bahwasanya daging sapi itu mengandung penyakit. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang dari awal sudah mendhaifkan hadisnya karena diteliti hadisnya itu ternyata ketemunya hadisnya dhaif. Apakah hadis dhaif diamalkan apa tidak? Tidak diamalkan. Nah gitu Pak. Jadi cara mempelajari hadis itu riweuh gitu. Makanya orang yang mempermasalahkan kenapa kita itu ente masih mau mempelajari hadis, padahal hadis itu sudah gampang. Sekarang banyak ulama yang menyimpulkan sahih, dhaif. Kan kita mah taunya Shahahul Albani disahihkan oleh Imam atau Syekh Al-Albani. Dha'afahu fulan misalkan, didhaifkan oleh Imam fulan. Udah simpel gitu aja, nggak usah belajar hadis. Nggak gitu. Nggak sesimpel itu gitu. Kenapa kita masih harus belajar hadis itu? Karena kajiannya itu begitu luas. Ada ilmu rijal, ada mustalahul hadis, ada naqdul isnad, ada naqdul matni, kemudian ada pemahaman hadis dan yang lain sebagainya. Baik, langsung saja kita ke kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum kita ke kitab Bulughul Maram, kita perlu jelaskan sejarah singkat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama dulu Pak sudah memberikan atau menerangkan biografi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satunya adalah muridnya Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Jawahir wad Durar fi Turjumati Syekhul Islam Ibni Hajar. Buku ini Pak, satu buku yang membahas isinya cuman tentang biografi Imam Ibnu Hajar, ditulisnya oleh Imam As-Sakhawi. Ensana eta Imam Ibnu Hajar dilakoban Syekhul Islam, ya. Dalam kitab Tadribur Rawi, kitab Tadribur Rawi itu kitab ilmu hadis ya, kitab hadis yang bukan kitab hadis, kitab ilmu hadis yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu menerangkan di dalam kitab syarah kitab Tadribur Rawi itu kalau bilang Syekhul Islam itu bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi Syekhul Islam di sana itu siapa? Ibnu Hajar. Ya, jadi itu juga seperti itu. Qala Syekhul Islam, qala Suyuti fi Tadrib, qala Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keliru itu. Syekhul Islam yang dimaksud di sana adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, jadi biografi tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani secara luas itu sudah dibahas oleh siapa? Oleh muridnya sendiri, yaitu Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Jawahir wad Durar fi Turjumati Syekhul Islam Ibni Hajar. Kemudian menurut Syekh Mahir Yasin Al-Fahl di dalam tahqiq beliau terhadap kitab Bulughul Maram ada satu buku tentang biografi yang menurut beliau paling bagus. Judulnya Ibnu Hajar Al-Asqalani wa dirasatu musannafatihi wa manhajihi wa mawaridihi fi kitabihil Isabah karangan Profesor Dr. Syakir Mahmud Abdul Mun'im Al-Haiti. Menurut Syekh Mahir Yasin Al-Fahl itu ada buku yang menuliskan tentang biografi Ibnu Hajar serta manhaj atau metodologi beliau rahimahullahu taala. Aya nama gampang, tinggal buka di Google, selesai. Ya, buka di Google. Lamun ingin simple mah tinggal buka di Google, tapi kalau ingin akademisi sehingga kuliahan, buka kitabnya. Saya tidak tahu kitabnya itu sudah diterjemahkan apa belum, saya tidak tahu. Baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani nama beliau adalah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Hajar Al-Kinani Al-Asqalani. Al-Kinani Al-Asqalani. Beliau itu namanya Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Hajar Al-Kinani Al-Asqalani. Al-Kinani itu adalah qabilahnya beliau dan Al-Asqalan adalah asal beliau. Asqalan itu di mana, Pak, Bu? Asqalan itu adanya di negeri Syam. Di negeri
Syam. Bahkan para ulama bilang bahwasanya, ahli sejarah bilang Asqalan ini adalah Arusus Syam. Asqalan ini berdekatan dengan Gaza. Kalau sekarang Asqalan ini berdekatan dengan Gaza. Ya, berdekatan dengan Gaza. Gaza di mana? Palestina sekarang. Ya, dulu mah Palestina itu masuk ke Syam. Syam itu sekarang mah dipecah menjadi Palestina, Lebanon, Yordania dan Suriah. Ya, Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania itu negeri Syam dulu. Nah, tapi para ulama itu kebanyakan, salah satunya Imam Al-Asqalani itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berasal dari Gaza. Dari Asqalan. Baik. Amma Ibnu Hajar, Hajar adalah salah satu nama dari kakek beliau atau lakop yang dilekatkan kepada beliau. Namanya mah Ahmad, tapi yang paling terkenal adalah Ibnu Hajar. Ari Hajar teh nama siapa? Nama kakeknya beliau. Nah, yang menarik di sini Pak, Abul Fadl. Abul Fadl itu kalau dalam istilah kita disebut apa? Kunyah. Oke. Ada nama, dalam Islam itu ada 3. Ada nama, ada kunyah, ada lakop. Ada nama, ada kunyah, ada lakop. Contoh misalkan Ustadz Ahmad, namanya Ahmad. Nah, itu nama. Kunyah beliau adalah Abul Fatih, betul? Nah, bapaknya Fatih. Lakop itu sesuatu yang melekat kepada beliau, julukan. Lakop itu julukan. Seperti Imam Suyuti Jalaluddin. Itu Jalaluddin itu bukan nama itu. Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau Syamsuddin misalkan. Kalau dulu mah Syamsuddin bukan nama tapi lakop. Seperti Ibnu Hajar juga punya lakop, Syihabuddin. Ya, itu lakop. Nah, kunyah beliau Abul Fadl ini menurut keterangan yang kami baca, wa kannahu waliduhu Abul Fadli kunya bidzalika tashbihan biqadi Makkah Abil Fadl Muhammad bin Ahmad ibn Abdul Aziz al-Uqaili an-Nawairi. Beliau itu diberikan kunyah oleh bapaknya sendiri Abul Fadl dengan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Supaya sama dengan Qadhi Mekah pada saat itu yang bernama Abil Fadl Muhammad bin Ahmad al-Uqaili. Jadi ini Pak, nama itu atau kunyah itu atau kita nama, kalau memberikan nama kepada anak kita itu harus apa? Harus sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai kita memberikan nama itu asal. Ulama mah tidak hanya nama, bahkan kunyah budaknya di pikiran. Buktinya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kunyah beliau Abul Fadl itu pemberian dari siapa? Dari bapaknya, bukan Ibnu Hajar sendiri yang memberikan apa? Yang memberikan kunyah Abul Fadl. Tapi bapaknya. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya nanti persis sama, ya, ingin menyerupai Abul Fadl, seorang qadhi yang berada di mana? Di Mekah. Kemudian sekarang kelahiran beliau. Ibnu Hajar Al-Asqalani dilahirkan fi tsani wal 20 min Sya'ban sanah 3 wa 70 wa 700. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dilahirkan tanggal 22 dari bulan Sya'ban, 22 bulan Sya'ban. Tahunnya adalah 773. Dilahirkannya di mana? Di Mesir. Dan beliau hidup, masa kecil beliau adalah seorang yang yatim piatu. Makanya para ulama ada yang mengumpulkan ulama yang sukses padahal mereka terlahir dari keluarga yang tidak lengkap. Seperti Imam Al-Bukhari. Itu yatim bukan Pak? Yatim. Imam Syafi'i yatim. Para ulama kita dulu itu Pak banyak yang yatim. Tapi meskipun yatim, subhanallah Allah berikan
ilmu kepada mereka. Nah, salah satunya Ibnu Hajar al-Asqalani. Mata abuhu walahu minal umri arba'u sanawat. Beliau ditinggalkan oleh ayahnya, atau ayahnya meninggal saat beliau umur 4 tahun. Wa kanat ummuhu qad matat qabla dzalik. Dan ibunya meninggal sewaktu beliau masih dalam keadaan kecil. Berarti ibunya meninggal sebelum ayahnya. Otomatis beliau sudah menjadi piatu, kemudian hidup hanya dengan seorang ayah. Setelah itu ayahnya meninggal dunia, berarti dari kecil beliau hidup dalam keadaan yatim piatu. Subhanallah. Tapi coba lihat Pak, Ibnu Khamsi Sinin, umur 5 tahun beliau sudah masuk dan belajar dengan para kutab. Ari kutab itu apa? Orang yang suka menulis. Dan beliau akmala hifdzal Quran wa huwa fit tasi'ah min umrihi. Dan beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 9 tahun. Dan beliau pernah mengimami sholat tarawih di Haram Makki, di Masjidil Haram pada tahun 785 walahu minal umri 12 aman. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Ibnu Hajar al-Asqalani, padahal tidak punya orang tua. Oke. Kemudian yang perlu juga dibahas tentang guru beliau. Ini menarik sekali, saya baca. Guru beliau itu sampai para ulama itu membagi kepada tiga hal. Yang pertama, guru beliau itu ada yang guru beliau itu beliau mendengar hadis dari seorang guru, hadisnya secara sempurna. Itu jumlah gurunya adalah mi'atan wa ziyada ala salasina nafsan. Jumlahnya adalah ada 200 hadis yang beliau dengar secara sempurna dari berapa? Dari 30 jiwa atau dari 30 orang. Kemudian disebutkan juga yang beliau mengambil hadis dengan ijazah ada 20 orang. Kemudian beliau mengambil ilmu dengan mudzakarah dan insyad, atau beliau mendengar khutbahnya, atau beliau membaca karangan-karangan ulama-ulama tersebut sampai 200 jiwa bahkan lebih. Berarti jumlah guru beliau kalau ditotal lebih daripada 300 guru. Ibnu Hajar al-Asqalani gurunya berapa? 300 guru. Sekarang kita yang usianya 15 tahun, guru antum dalam bidang agama berapa? Cuman Ustadz Halakoh satu. Sudah umur 20 tahun, guru kita ada berapa? Ada satu. Pengajian etage senang ngajina setahun sekali pas muludan. Kan lebih parah itu Pak. Udah mah guru nate ngukur eta, ngajina ngukur setahun sekali kan gitu. Kajian yang tiap minggu, saya mengkritisi ya, kajian yang setiap minggu ada jarang hadir. Tapi kalau kajian yang 1 tahun 1 kali banyak peminatnya. Karena soalnya di pas muludan mah bagi-bagi hadiah. Nah ini para panitia jamaah, kalau panitia kajian kalau mau laku, setelah kajian ada pembagian hadiah, door prize, biar yang hadir banyak. Baik. Kemudian murid beliau yang paling terkenal adalah imam yang sudah tadi saya sebutkan, adalah Imam As-Sakhawi. Tidak banyak hal yang kami akan angkat dari perjalanan hidup beliau atau tentang sejarah beliau. Yang intinya adalah beliau adalah seorang ulama yang sangat begitu mumpuni, dan beliau ahli dalam setiap bidang, tidak hanya dalam bidang hadis. Baik, silakan azan dulu. Manil muazzin.
Yallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, waba'd. Kita lanjutkan 10 menit, sekitar 10 menit kita akan memperkenalkan dengan cepat apa kitab Bulughul Maram. Baik. Kitab Bulughul Maram adalah kumpulan hadis-hadis hukum. Kitab Bulughul Maram adalah kumpulan hadis-hadis hukum. Dan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh kitab Bulughul Maram adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meruntutkan atau mengurutkan hadis-hadis yang beliau kumpulkan sesuai dengan bab fikih, ya, sesuai dengan bab fikih. Jadi dalam kitab Bulughul Maram jangan heran nanti kalau pas buka kitab Bulughul Maram di dalamnya ada kitabul miyah, kita kata kitabut thaharah, kemudian diawali oleh babul miyah, ada tentang salat, tentang zakat dan lain sebagainya. Karena kitab Bulughul Maram isinya adalah kumpulan tentang hadis-hadis ahkam, itu yang pertama. Yang kedua, ulama yang dulu juga sebetulnya sudah banyak yang mengumpulkan hadis sesuai dengan urutan penjelasan fikih atau hukum-hukum fikih. Salah satunya seperti apa? Salah satunya seperti kitab Al-Muharrar fil Hadis karangan Imam Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali. Beliau juga punya buku tentang hadis, kumpulan hadis-hadis yang isinya hukum. Yang paling terkenal kitab Umdatul Ahkam karangan siapa? Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Itu juga kumpulan tentang hadis-hadis tentang hukum. Nah, kemudian kenapa di Indonesia Bulughul Maram ini begitu sangat dipelajari banyak pesantren gitu ya? Karena mazhab Imam Ibnu Hajar adalah Syafi'i. Mazhab Ibnu Hajar adalah Syafi'i. Maka orang karena mazhab yang berkembang sekarang di Indonesia, bukan sekarang ya, dari dulu mazhab yang berkembang adalah mazhab Syafi'i, maka Imam Ibnu Hajar atau kitabnya Bulughul Maram dikaji di berbagai pesantren, ya, kitab hadis karangan seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Kemudian keistimewaan di antara keistimewaan hadis ini buku Bulughul Maram, yaitu beliau hanya mencukupkan dengan hadis yang marfu'. Hadis yang marfu' itu apa? Kalau dalam ilmu mustalah hadis itu ada marfu', ada mauquf, ada maqtu', ya kan? Wa ma udhifa, kalau dalam nazam Baiquniyah itu apa? Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Jadi yang disandarkan kepada Rasul itu marfu', yang disandarkan kepada sahabat itu mauquf, ya. Yang disandarkan kepada tabi'in itu disebut hadis maqtu'. Ini hadis, klasifikasi hadis menurut apa? Menurut penyandarannya kepada siapa? Kalau penyandarannya kepada Nabi itu marfu, kalau penyandarannya kepada sahabat itu mauquf, dan setelah sahabat atau tabi'in itu disebut hadis maqtu'. Kemudian kecuali dalam beberapa bab beliau menyebutkan hadis-hadis hadis-hadis mauquf, seperti dalam kitab nikah, kemudian bab ila, kemudian bab yang lainnya. Kemudian keistimewaan hadis Bulughul Maram daripada buku hadis yang lain, selain tadi mengumpulkan mengumpulkan hadis-hadis hukum, kemudian beliau hanya menyebutkan hadis marfu. Kemudian keistimewaan dari buku ini juga, dari Bulughul Maram juga, adalah beliau meringkas hadis-hadis yang panjang tanpa merubah lafaz. Jadi hadis misalkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari begitu panjang, atau Imam Muslim, ya, yang panjang-panjang itu biasanya Imam Muslim meriwayatkan hadis yang begitu panjang, maka sama beliau rahimahullahu taala itu diikhtisar, diringkas. Kemudian keistimewaan yang lain juga, beliau menghapus sanad dari hadis tersebut dan beliau hanya menyebutkan sanad sahabat saja. Kalau misalkan ada selain dari sahabat, itu beliau menyebutkan karena sebuah kebutuhan atau hajat. Jadi buku hadis itu kan, kalau Imam Bukhari haddatsanal Humaidi, ya kan, sanadnya itu disebutkan, sanad haddatsana fulan, akhbarana, misalkan alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan gitu. Nah, itu kan kalau dalam hadis-hadis kutubus sittah atau kutubut tis'ah, itu sanad si perawi hadisnya
Misalkan kita ambil Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya kitab Sahih Al-Bukhari. Isinya juga hadis, Pak. Isinya juga hadis, tapi di atas sebelum menyebutkan matan itu ada yang disebut dengan sanad hadis dari guru-guru beliau. Dari gurunya beliau siapa, Imam Humaidi, misalkan dari siapa baru dari Nabi SAW. Nah, keistimewaan buku ini Bulughul Maram itu adalah apa? Adalah beliau tidak menyebutkan sanad hadis. Nah, kenapa bisa jadi keistimewaan? Karena tidak akan panjang. Ya, tidak akan panjang. Jadi nanti ini kalau hadis seperti ini nanti bisa ditakhrij gitu ya. Dilihat dari siapa saja itu. Ada namanya Dirasah Al-Asanid. Kemudian dalam buku ini juga beliau menjelaskan derajat kesohihan hadis. Hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini sahih. Dan beliau juga memindahkan atau yankul, menukilkan pendapat ulama-ulama yang lain terhadap hadis tersebut gitu. Misalkan Imam Fulan menyebutkan bahwasanya hadis ini mursal, Imam Fulan menyebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif dan yang lain sebagainya. Baik, Bapak dan para jamaah sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan tentang kitab Bulughul Maram dan siapa Ibnu Hajar. Kemudian sekilas selayang pandang tentang perhadisan ya, bahwa hadis, sekali lagi bahwa kita kenapa urgensi mempelajari hadis itu adalah salah satunya karena hadis merupakan sumber dalam syariat Islam. Tidak akan pernah bisa kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebuah sumber rujukan. Nah, salah satunya selain Quran adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas dulu kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' itu kitab yang mengumpulkan, atau Kitabul Jami' itu bab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang salah satunya tentang adab, albir wasilah, dan tentang doa, azkar dan lain sebagainya. Jadi insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram. Kenapa tidak dari Toharoh dulu? Ya, kita tidak dari Toharoh dulu. Kalau dari Toharoh kayaknya panjang teuing. Kita mulai dari Kitabul Jami'. Minimalnya ketika saat kita tidak bisa lanjut kajian kitab Bulughul Maram, setidaknya Kitabul Jami' sudah kita bereskan ya, sudah kita selesaikan. Jadi Kitabul Jami' itu akhir bab, akhir kitab dari kitab Bulughul Maram. Kita ambil dulu yang akhirnya. Ya, kita ambil yang akhirnya. Tapi nanti kalau misalkan kita berlanjut, kita ambil dari pertama, kitab Babul Miyah. Insyaallah taala. Terus juga kenapa dari Kitabul Jami'? Karena sedikit khilaf. Dari keterangan-keterangannya itu sedikit pertentangan dan perbedaan pendapat. Kalau adab dan akhlak itu kan semuanya satu pendapat. Beda dengan fikih Babul Miyah, nanti kajiannya seperti fikul hadisnya kan ada fikul madhab, memasukkan pendapat ulama fulan yang akhirnya akan kajiannya akan terlalu lama gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman, diberikan Islam, kemudian tathbit, penguat dalam hati kita bahwa semua dari kita adalah fuqara, orang-orang yang fakir terhadap ilmu. Tidak ada satu manusia yang tidak butuh ilmu. Semuanya orang itu pasti butuh ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.